Yo guys, kembali lagi bersama saya Itok Aman. Pada konten kali ini kita kerjasama dengan FL Project dan juga bekerja sama dengan Arutama Production. Tapi pada hari ini kita mau rekaman salah satu video klip dari lagu Kakak Heri Baben yang diciptakan oleh Kakak Renzi Ambang dan Doni Ambang berjudul Tegi Somba. Jangan kemana-mana, ikuti terus sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sebelum kita lanjut ke album lagu, kita mau wawancara. Kebetulan ada salah satu Romo, pastor yang sekarang bertugas di Seminari Kisol. Kita dengar informasi dia salah satu teman angkatan dari Kakak Heri Baben yang hari ini menyanyikan lagunya. Kita rekaman di Seminari Pius 12 Kisol. Mari kita tanya Romo Ferry, bagaimana Romo Ferry mengenal Kakak Heri Baben. Oke guys. Jadi di sebelah kita ada Romo Ferry Warman. Kita mau wawancara Romo Ferry. Bagaimana Romo Ferry mengenal Kakak Heri Baben? Halo, selamat siang Romo. Selamat siang. Jadi kebetulan kita dengar informasi Romo salah satu teman angkatan yang sama-sama dengan Kakak Heri Baben di Seminari Kisol. Iya. Jadi bagaimana Romo mengenal Kakak Heri Baben dulu sejak waktu sama-sama di seminari? Saya bersama teman saya Heri Baben itu di Seminari Kisol dari tahun 88 sampai tahun 94. Memang waktu kelas 1 kita di kelas yang berbeda, tetapi persis masuk di kelas 3 SMP dan selama di SMA kami satu kelas. Sehingga saya sungguh kenal baik teman saya ini. Orangnya itu mempunyai semangat, kalau dalam bahasa Manggarainya itu anggom. Dia mampu menghimpun teman-temannya. Karena bagaimanapun juga kami di sini dari latar belakang yang berbeda, tetapi kehadiran teman saya ini, dia sanggup memberikan warna spirit anggom untuk kami yang berasal dari tempat yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Walaupun Kakak Heri tidak sempat jadi pastor sama seperti Romo, tetapi prinsip anggom itu masih dibawa oleh Kakak Heri sampai sekarang. Jadi bagaimana kesan Romo ketika hari ini Kakak Heri menyanyikan lagunya dan rekaman di Alma Mater di Seminari Kisol? Bagaimana kesan dari Romo lagu rohani berjudul Tegi Somba, lagu dalam bahasa Manggarai? Yang saya lihat, dia membawa spirit asli yang pernah dia dapatkan di seminari ini selama dia belajar 6 tahun. Mungkin nilai Kristiani yang saya dapat petik di sana, bagaimana dia mewartakan apa yang dia miliki, walaupun sekarang berkarya bukan sebagai imam, tapi dia juga melaksanakan karya pewartaan itu dengan nuansa yang agak lain, dengan musik, dengan bernyanyi. Ini juga suatu model pewartaan, dan saya sebagai temannya, saya sangat senang, saya sangat berbangga dia hadir kembali di rahim Alma Mater Seminari Pius 12 Kisol, dan dia bisa juga mewartakan apa yang dia miliki, mewartakan cinta, mewartakan kebaikan dengan bernyanyi. Dan dengan anggomnya juga. Untuk menjadi pewarta tidak harus terlibat, tapi terlibat dalam pewartaan itu sendiri. Atau bagaimana Romo? Ya, mantap. Sampai di sini dulu, nanti kita lanjut lagi. Oke, baik teman-teman, tadi teman kita hostnya Om Itok Aman sudah opening tadi. Jadi benar, Arutama Production kolaborasi dengan Kakak Renzi Ambang, Kakak Doni Ambang, sama Kakak Heri Baben. Tadi malam, kemarin malam kalau tidak salah, kemarin malam kita sudah rekord, dan puji Tuhan proyek kita kelar dan berjalan lancar. Dari audionya juga di Arutama Production? Dari audio Arutama Production. Nah, sekarang kita ada di Seminari Kisol. Jadi rencananya pengambilan gambarnya full di sini, drone sama kamera bawah. So untuk teman-teman tetap stay tune di Erik Lago Vlog. Jangan lupa share, komen, like jika konten ini berkenan di hati. Dan jangan lupa juga Arutama Production. Thank you.
Untuk konsepnya sebenarnya kebiasaan kita tidak terlalu konsep dari rumah ya. Sampai di lokasi biasanya ide-ide pasti banyak lahir. Dan ada di samping saya Kakak Endos. Oke, siap, Abang Endos. Oke. Bagaimana? Ada lagu baru setelah ini? Setelah ini ada konsep, ada lagu baru, tapi mungkin kita utamakan dulu ini karena menjelang masa Paskah. Kita lepas dulu lagu rohani yang akan dinyanyikan oleh saudari kita, Kakak Heri Baben. Oke. Iya. Boleh sedikit spirit untuk Kakak Heri. Oh, oke. Buat Kakak Heri, semoga kedepannya semakin sukses dan nantikan juga karya-karya terbaru. Mungkin besok-besok juga Kakak Heri akan menghiasi juga warna musik Manggarai. Warna musik mungkin bukan hanya lagu-lagu rohani, mungkin ada lagu yang tema tentang cinta ataupun tentang alam ataupun pokoknya teman-teman tunggu saja, ditunggu. Terakhir Kakak Endos, perasaan Kakak Endos setelah datang di Seminari Fisik apa? Kisol. Oke. Mungkin perasaan yang pertama dari saya itu sedih. Sedihnya begini, kenapa dulu saya tidak sekolah di sini? Karena semua yang almater dari sini semua orangnya luar biasa. Tapi ya sayang, tapi saya punya teman-teman juga yang alumni sekolah saya juga. Salam buat mereka semua lah di mana saja berada. Di mana saja mereka berada, teman-teman yang jadi imam atau apapun profesinya. Salam dari kami, salam seni, salam budaya, salam musik. Oke teman-teman, tadi di mobil sempat Om Doni buat lucu-lucu sehingga kita tidak rasa sudah sampai di Kisol. Om Doni, biasanya kalau kita sebagai bapak keluar kota, terus pas pulang, kira-kira sambutannya bagaimana? Biasanya kalau pulang, kita harus kalau pulang rumah minimal ada oleh-oleh buat anak lah paling tidak, ya buat senangin. Kalau untuk ke mamanya kan nggak perlu butuh oleh-oleh, ya oleh-olehnya itu bapak itu sendiri karena udah pulang. Jadi kadang-kadang jangan kaget kalau pulang, anak-anak kita pasti senang, papi pulang, tapi mamanya pasti bilang pipa pulang, jadi pipa pulang. Oke, sekarang kita ke Bung Rensi. Oke. Oke, Bung Rensi, bagaimana konsep video nanti sebentar ini? Baik, seperti yang kita sudah bahas bahwa konsep video ini bagaimana kita merekam semua lokasi Kisol seperti ini ya, lokasi Kisol ini khususnya Semenari, dan juga mungkin sebentar lagi anak-anak SMP ya, SMP Semenari kelas 1, kelas 2, sedangkan SMA-nya di bawah. Mereka sekarang mungkin mau doa bersama, kita sebentar ambil momen itu. Oke. Kasih spirit untuk Kakak Heri dulu. Baik, kalau Pak Heri ini kan seperti konsep kita awal, lagu yang kita rekam, hari ini, video klip hari ini akan dibagi ke masing-masing kita. Ada Hendrik Malsaho punya YouTube, di channelnya Ferdi Peto, channelnya Doni, channelnya saya dan beberapa teman lagi. Ya, Spirit, yang pasti beliau ini jiwa muda ya, jiwa muda. Dia punya spirit, dan ketika berapa minggu ini, berapa bulan yang lalu ini kita sudah kenal dengan kami dengan satu spirit bahwa setiap penjual parfum, kita dekat dengan penjual parfum pasti wanginya kebagian. Ketika dekat dengan musisi, penyanyi, pasti suara bagusnya kebagian. Tetapi ketika dicoba, ternyata beliau ini memang bisa bernyanyi dengan suaranya rock. Ya seperti khas ngeroknya itu. Oke. Jadi sedikit Bung Rensi tentang lagu anak yang kemarin sudah launching kemarin itu, banyak penontonnya. Bagaimana kesannya Bung Rensi? Iya, saya senang sekali. Begitu banyak support, begitu banyak tanggapan. Ya lebih banyak air mata ya. Air mata dari yang merasa diri sebagai anak ketika dapat motivasi, doa dari orang tua yang terwakil dalam lagu ini, ya memacu mereka untuk semakin berjuang, semakin berusaha untuk mencapai cita-cita mereka. Dan juga doa orang tua kepada mereka semakin diperkuat dengan lagu ini, semakin diteguhkan dengan lagu ini, seperti itu. Oke, apakah Bung Rensi habis ini ada lagu baru lagi? Pasti.
Tetapi kasih bocoran sedikit. karena lagu Tina baru berapa bulan, sementara lagu Anak ini baru 2 minggu, saya biarkan dulu lagu Anak. 1 bulan lagi ya? Ya, seperti itu. Nanti bulan-bulan April baru kita buat lagu baru lah. Sudah ada lagu lah, tinggal take seperti itu. Yo guys, tadi kita sudah menyaksikan lagu dari Kakak Heri Baben. Kebetulan di sini ada man behind the scene, ada pencipta lagu, ada videografernya, terus ada juga kita undang secara khusus Romo Ferry, baik sebagai teman angkatan juga salah satu tokoh Katolik yang ada di Seminar Gisol, tepatnya di Seminar Gisol, ya. Jadi kebetulan lagu ini direkam pada awal masa puasa tahun 2022. Jadi lagu ini bertema tentang pertobatan. Jadi tema aksi puasa tahun 2022 itu beriman kepada Kristus, berbela rasa dan menumbuhkan pengharapan. Atau bagaimana Ramadan sampai saya salah kutip. Jadi bagaimana kesan dari Romo tentang lagu yang dinyanyikan oleh Kakak Heri Baben tadi? Sewaktu saya mendengar lagu ini, ada nuansa keteduhan yang saya dapatkan. Dan lirik lagunya sangat reflektif, mengantar siapa saja yang mendengarkannya ke dalam permenungan. Dan secara istimewa tentu sesuai dengan masa sekarang, masa prapaskah, mengantar kita kepada permenungan tentang karya cinta kasih Tuhan yang begitu agung dan luhur. Dan ini menjadi sebuah perjalanan panggilan untuk kembali kepada Tuhan. Lagu ini berisi refleksi yang mendalam tentang kita sebagai manusia. Manusia yang sadar akan keberdosaannya, sadar akan keterbatasannya, dan secara serentak di sana juga ia memiliki kesadaran bahwa yang mampu menyelamatkan dia hanya Tuhan. Saya temukan di lagu ini. Iman dan pengharapan akan Tuhan yang menjadi jaminan bagi kehidupan manusia, itulah yang menyelamatkan manusia. Dan kita bersyukur bahwa lagu ini mengantar kita untuk mengalami cinta Tuhan itu. Jadi yang populer di gereja Katolik itu Qui bene cantat bis orat. Ketika bernyanyi dengan baik 1 kali sama dengan berdoa 2 kali. Jadi Kakak Heri mempraktikkan itu di dalam lagu Tegi Somba. Rupanya saya juga bisa bahasa Latin. Qui bene cantat bis orat. Saya dulu pernah nyanyi habis itu saya tidak berdoa lagi karena saya nyanyi dengan baik. Jadi itu dari segi lagu ya Romo. Apa pengharapan Romo untuk Kakak Heri dan untuk masyarakat Manggarai, karena lagu ini dalam konteks bahasa Manggarai? Kalau untuk Pak Heri, saya melihat Pak Heri sudah turut ambil bagian dalam tugas kesaksian, memberi kesaksian melalui lagu dengan bernyanyi. Dan poin penting dari lirik lagu, ia bersaksi tentang pentingnya itu pertobatan, pentingnya pengharapan akan cinta Tuhan yang menyelamatkan. Dan untuk umat Manggarai, kebetulan kita sekarang masih berada di awal masa prapaskah. Lagu ini mengajak kita untuk memaknai perjalanan selama masa prapaskah ini. Kita diajak untuk berjalan bersama Tuhan. Hanya Tuhan sendiri yang bisa menuntun perjalanan kehidupan kita. Tuhan sendiri yang mampu mengantar kita kepada kesempurnaan cinta. Dan kita percaya bahwa karena cinta Tuhanlah, maka kita manusia yang hina ini dapat dimuliakan. Kita manusia yang berdosa dapat secara sempurna mengalami cinta Tuhan. Dan dalam masa prapaskah ini, kita semua diajak untuk berjalan bersama Tuhan, secara khusus untuk merenungkan perjalanan penderitaan Kristus sampai
kematiannya di kayu salib, karena itu merupakan saat pemuliaan kita umat Kristiani, umat Katolik Manggarai, diselamatkan oleh Tuhan sendiri yang memberikan dirinya demi keselamatan kita. Dan buah yang agung dari perjalanan prapaskah kita adalah buah kebangkitan. Kita mengalami secara penuh kebangkitan dalam Paskah Kristus. Karena kita adalah debu, maka akan kembali menjadi debu. Dan kita sadar bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Oleh karena itu kita berharap kita berjalan bersama Tuhan. Setidaknya seperti itu, Romo. Singkatnya. Jadi kebetulan juga di sini ada pengarang lagu Tegi Somba, ada kakak Rensi Ambang, ada kakak Doni Ambang, dan saya di Ambang Pintu. Di Ambang Pintu. Jadi apa kabar kakak Doni? Kabar baik, puji Tuhan, saudara. Kakak Rensi juga pasti Baik sekali. Ya, pertanyaan tentang kabar itu pertanyaan basa-basi. Kami juga sudah senang menunggu pertanyaan sebentar. Jadi saya langsung ke inti kakak. Kenapa memilih kakak Heri Babel untuk menyanyikan lagu ini? Oh baik. Kenapa tidak nyanyikan sendiri? Kenapa tidak bukan penyanyi lain? Kenapa harus pilih? Bisa kan? Baik, terima kasih. Lagu tadi sangat menantang. Terlalu banyak penyanyi. Iya. Tapi satu waktu kami coba satu mobil ya dengan beliau. Beliau disuka lagu-lagu seperti rock. Iya. Coba kebetulan di rumah ada keyboard. Ya udah coba main. Kami dengar suara beliau mahal. Iya. Karena ada rocknya, seraknya itu. Iya. Karena orang mendapatkan suara rock itu memang bukan dibuat-buat, memang alami. Nah, ketika saya mendengar ini, saya terpanggil untuk boleh membuat lagu konfirmasi dengan Doni. Ketika diberi lagu ini dalam proses rekaman, enak sekali. Aduh, ya seperti bagaimana mesti di audio hasil rekamannya itu suara khas rocknya itu keluar. Dan itu menurut saya itu mahal. Tidak banyak punya saya sendiri tidak dapat suara rock itu. Ada salahnya itu. Saya tidak tahu mungkin salah dari sini. Bukan harus sering makan samo dulu. Sering makan samo. Tapi sekarang samonya sudah tidak ada. Sudah di tiap berapa pohon semua. Terus yang kedua mungkin ada teman dari Doni. Yang kedua memang dari basic akademi. Beliau ini seorang mantan semenari kisah. Sehingga menurut saya mau gimana-mana memang dari itulah mungkin lebih pantas beliau untuk menyanyikan lagu rohani ini. Saya tidak tahu kalau lagu jasmani ya, tapi spesial lagu rohani ya. Tapi beliau ada dua rohani jasmani imbang ya. Basicnya semakin diperkuat dengan alumni sebagai alumni dari Seminari Kisah. Ya, selain melihat bahwa suaranya kakak Heri itu dari segi nilai jual mahal. Bisa juga. Silakan. Mungkin ada tambahan dari. Oke. Terima kasih saudara. Ini pertanyaan yang luar biasa menurut saya. Mungkin saya langsung jawabkan pertanyaan kedua tadi, kalau mungkin ciptanya mungkin baru sebentar saya jelaskan. Saya juga tidak tahu bagaimana ya sampai memutuskan kakak Heri, mungkin kakak Heri jadi mungkin bikin karakter vokal. Kalau saya berpikir cuma satu, dan ini misteri ilahi. Tuhan pasti menuntun orang baik, pasti selalu dituntun kepada orang yang baik pula. Karena saya mengerti keren itu kakak Heri latar belakangnya saya tahu, sifatnya orangnya seperti ini apa adanya, bukan ada apanya. Ya, iseng-iseng kami duduk bareng, saya bilang kak, saya punya lagu nih, coba kakak dengar, ada berapa lagu, kira-kira kakak suka yang mana kamu? Kalau dilihat dari karakter vokal kakaknya suara bagus nih. Ini lagu-lagu yang belum pernah direkam, coba kakak dengar. Nah, terus kakak Heri jatuh cinta dengan lagu Tegi Somba. Ya sudah kakak, kita rekor. Lagu Tegi Somba ini diciptakan sejak lagu ini sudah diciptakan lama, sudah 2 tahun lebih. Jadi dokumen lagu itu sudah saya simpan lama di flash, keyboard. Lagu ini pas kebetulan yang ciptakan full lagu ini banyak, saya tinggal tambah-tambah sedikit. Itu betak sendiri Adi. Yang tadi video call. Dan tadi video call Festi. Lagu baju. Festi. Ada itu sekarang masih di Swingari. Itu dia datang kak, saya punya lagu rohani, coba saya dengar. Ya, dia bukan bukan tipe pencipta lagu, tapi apa yang dia
keluarkan itu bisa menjadi menghasilkan sebuah lagu. Hampir tidak ada yang perlu saya tambah. Terakhir saya lihat hanya untuk menemukan dia punya metronom tempo, itu yang baru saya perlu tambah. Takut ada yang seperti kesan terpotong. Saya tambah supaya lengkap seperti sebuah lagu, puisinya pas dia kena, dia punya not atas bawahnya kena, itu saya tambah. Tapi lebih banyak dari adek itu yang menciptakan lagu itu. Jujur, Doni Ambang belum pernah merekam lagu rohani, cuma sekali kemarin, pasca kemarin, Doal Mori Somba. Ya, itu Doal Mori Somba. Bukan tidak bisa sih mungkin nyanyi lagu rohani, mungkin karena pengaruh kemarin lagu Endos, saking viralnya mulai dari Endos langsung nyanyi lagu rohani. Mendingan cari yang orang dari Pak Cocok, kakak ini udah kakak yang nyanyi bagus lah ini lagu. Sudah saya kontak Testi, lagunya sudah kakak mau angkat. Aduh kakak luar biasa, karena memang dia kan adek itu kayak gimana ya. Ada pun berapa banyak lagu dia kasih ke saya, kakak tinggal aktor bagaimana. Sekarang saya mau take di vokal yang nyanyinya. Saya kasih kakak Ribaben, aduh kakak, saya senang sekali. Sekarang oke, ditunggu hasilnya. Begitu. Adapun saya tambahin sedikit dari sayurnya. Karena gue negara Ion, saya negara ini ya, tambah sedikit. Termasuk yang ada pengurangan itu. Soba Murigo, Soba Salat. Mungkin seperti itu, saudara. Jadi menurut saya sebuah karya yang luar biasa itu hasil pertemuan antara orang hebat. Dan di dalam dunia musik masih ada kaitannya dengan jawabannya Romo tadi. Seperti musik ada resonansi yang mematahkan komposisi, yang membuat sunyi menjadi lebih berarti, dan bagaimana kita memuliakan Tuhan lewat musik itu sendiri. Iya. Woi, jangan terlalu hening. Jadi itu sekilas tentang proses penciptaan lagu tadi. Jadi kakak sudah memilih kakak Heri Baben juga sebagai penyanyi. Apa harapan kedepannya ketika lagu ini sampai di masyarakat? Ya, mungkin harapan saya sama seperti yang Romo sampaikan tadi, mungkin dengan lagu ini menjadi satu produk buat kita masyarakat Manggarai, khususnya yang beragama Kristen Katolik, memasuki masa prapaskah. Mungkin bukan hanya masa prapaskah, kapan pun jadi perenungan untuk mendengar lagu ini, mau kapan pun gitu. Mungkin lagu ini bisa sedikit memperdalam iman mereka terhadap Kristus, begitu ya. Mungkin saya juga sedang berusaha untuk memperdalam iman. Jadi dari kakak Renzi sendiri mungkin ada tambahan harapan dari kita sepakat dengan Romo seruan pertobatan. Tahu semua kita sebagai orang Katolik, hari Rabu kemarin kita sudah menerima apa. Saya menangis Romo, kenapa menangis? Ada lagunya itu, hanya debulah aku, hanya debulah aku di depan di alas kakimu Tuhan. Sehingga dengan demikian bahwa kita merasakan sungguh menghayati cinta Tuhan ketika sampai hari ini Tuhan masih memelihara kita. Sudah ribuan nyawa melayang dengan corona ini. Puji Tuhan sampai hari ini kita tetap Tuhan memelihara seperti itu. Mungkin saudara perlu, saudara sebagai mungkin sebagai gereja. Kita juga perlu tanya langsung ke kakak Stanley sebagai saya dokumentasi. Kakak Stanley ini anak ruteng yang karyanya berkualitas karena kakak Stanley Arutama. Anak ruteng tampil maksimal. Itu Arutama. Tampil maksimal. Arutama. Tampil maksimal. Keren. Ini spontan tadi ya? Spontan. Jadi ini juga bagian dari pengharapan supaya besok-besoknya selalu tampil maksimal Stanley. Pasti. Ya. Jadi kenapa kakak Stanley terlibat di dalam proyek ini? Oke, pertanyaan sederhana. Sederhana. Terima kasih, selamat siang Romo. Kami di sini dengan luar biasa, sehingga beberapa proses tadi sudah berjalan mau 50% lah ya. Tinggal nanti sesi terakhir. Baik, saya di sini selaku produser, maksudnya saya yang merekam audio rekaman tadi, terus sama pengambilan video. Saya terlibat, kapasitas saya seperti itu. Terus terang, sebenarnya pertama waktu saya dengar bahwa
Abang Heri mau menyanyi sedikit tertantang karena selama saya merekam saya belum pernah mendapati klien yang baru perdana di dunia. Sehingga ketika waktu itu saya dengar Abang Heri mau menyanyi, tertantang seperti apa nanti jadi. Saya pikir pasti luar biasa nanti tingkat kesulitan ketika ini. Tetapi di luar dugaan ketika proses rekaman kemarin tidak sampai 1 jam. Take vokal pengulangannya baru berapa part langsung jadi. Artinya secara kualitas suara saya rasa refleksi, maksudnya mungkin suara sih saya tidak bilang bagus, saya juga bilang jelek, tetapi memang pantas untuk menjadi seorang penyanyi. Mentor kita mau kerja keras. Terus saya tambahin lagi sedikit. Nah, dari sisi proses rekaman luar biasa, tingkat kesulitannya nyaris tidak ada. Karena memang materi lagu, materi vokalnya sudah bagus sekali. Terus proses ini yang tadi bikin saya kaget juga merinding. Saya pikir Amang dengan umurnya sekarang mungkin kaku di depan kamera ya. Ternyata sadis. Memang sudah jadi aktor sebenarnya. Itu pendalaman karakternya itu Pendalaman karakternya bagus sekali. Ini juga bagian dari pengharapan kakek, karena mungkin hari ini kakak Heri menyanyikan lagu dari kakak Rensi dan kakak Doni. Besok-besok semoga kakak Heri bisa menyanyikan lagu dengan ciptaannya sendiri. Mantap. Tantang apa? Tantang. Sudah ada. Saya minta Romo ya. Terus sedikit tambahan, kalau harapan tadi mungkin Romo sudah jelaskan kakak Doni dengan kakak Desi. Saya mau menambahkan bahwa saya ingin masyarakat juga kenal kakak Heri. Karena dengan cara seperti ini mungkin kita bisa mengangkat figur seorang Heri Baben. Ternyata beliau ini bisa menyanyi. Artinya ruang lingkup relasinya bukan hanya keluarga dan beberapa teman seperti kami. Dan mungkin lagu ini bisa viral dan menggema sehingga tiga Manggarai bisa mengenal sosok beliau. Amin. Jadi lagunya itu bisa disimak di channel YouTube. Outputnya ini keroyokan. Jadi siapa saja yang punya akun YouTube, oke teman-teman ya. Jadi ini Saya punya juga satu ada ya. Siap. Berarti saya bisa unggah. bisa. Nanti royalti AdSense saya ambil sendiri. Jadi buat teman-teman, jadi produk kita kali ini keroyokan. Kita apa namanya kayak persilakan siapa saja yang untuk mengupload. Karena ini kebutuhan Imam, Doni Ambang kasih gratis, kami semua gratis untuk teman-teman. Tapi besok perdana wajib di Doni Ambang. Serempak demi kemuliaan Tuhan. Sakit kemarin baru kita lewati Rabu pas sudah. Kalau hari malam Teman-teman sama-sama serempak, kita kumpul lagi di studio Arota. Jadi ini kejadian pertama di dunia mungkin kan. Ada proyek yang luar biasa, proses kerjanya dari rekaman sampai dengan proses pengambilan gambar sejauh ini, tetapi ujung-ujungnya untuk bisa di-reupload rame-rame, luar biasa. Jadi di sana nanti tidak ada klaim hak cipta, tidak Tidak ada klaim. Karena pencipta sesungguhnya adalah Bapak yang di atas. Karena kalau Bapak yang klaim, kita jadi siapa Bapak? Masih dalam konteks rohani. Jadi itu dari kita, dari Romo juga sudah ada jawabannya dan harapannya Romo untuk kakak Heri. Dari kakak Heri sendiri, kakak Rensi juga tadi sudah, kakak Doni juga, kakak Stianti, kakak Heri sendiri. Bagaimana pertama kali menerima proyek ini, tawaran proyek seperti ini untuk menciptakan, menyanyikan lagu, bikin video klip sampai mau dipasarkan secara keroyokan macam tadi? Jadi awalnya adik saya Doni ini, ya mungkin saya pernah nyanyi, kakak Rensi sama adik Doni ini lihat dengar suara saya, kaget mereka kan. Nah, kemudian mereka nyuruh bagaimana kalau kami ciptakan lagu buat lagu. Terus boleh, tapi saya bisa lagu rohani. Iya, lagu rohani. Dan kebetulan ya ada lagu ini, ya saya coba dengar dan lagunya bagus. Dan lagunya bagus ya udah saya bilang sama Doni dan kakak Rensi, langsung kita rekaman. Iya, cepat-cepat kebetulan ini masa Paskah. Jadi lagu ini kan tentang seruan pertobatan, toh.
tentang seruan pertobatan, dan di sini waktunya cocok dan langsung kontak AC Steny 2 hari lalu ya, 2 hari lalu direkam di studio 1 jam, habis itu diisi musiknya kemarin ya, dan hari ini ambil video klipnya. Lagunya bagus. Kemudian yang kedua saya ingin sampaikan terima kasih juga. Terima kasih kepada AC Doni, Kakak Rensi yang juga sudah membantu saya, ya sedikit mengajarkan saya bagaimana bernyanyi yang baik. Kemudian khususnya si Doni, terima kasih lagunya, lagu Betah itu Bu, terima kasih lagu Besti, terima kasih ya, lagu bagus ini Bu. Dan saya harap ada lagu kedua nanti ya, diciptakan saya lagi yang nyanyi ya. Terus yang ketiga, setelah saya dengar lagu ini, setelah rekam di studio, saya pingin ini direkam di Semenar. Apa alasan? Itu yang mau saya tanya. Iya, alasan. Kenapa? Karena hidup saya, kerohanian dalam diri saya itu banyak dibentuk di sini. Iya, sejak saya SMP kelas 1 di sini sampai tamat kelas 3 SMA, 6 tahun saya hidup di sini bersama Romo Ferry. Ini teman kelas saya, Romo Ferry Wamba. Sehingga waktu itu saya ngobrol sama teman-teman, saya tanya Kak Rensi, AC Doni, asisten, bagaimana kalau kita rekaman di studio? Ada studio semua. Dan saya telepon teman Romo Ferry. Romo Ferry bilang oke, saya bicara dengan presiden. Dan puji Tuhan disetujui dan hari ini kita bisa rekaman di sini. Rekaman di sini. Di sini tempat yang membuat kita tenang, membuat kita dekat dengan Tuhan. Saya pikir tadi semua merasa begitu ya. Di sini situasinya, jadi cocok untuk rekaman di sini. Dan harapannya para Asikaela Manggarai, semoga lagu ini bisa menghantarkan Asikaela semua untuk lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Ya, mungkin itu salah satu cara kami, cara saya supaya membantu. Kita saling membantu supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Kami membantu dengan lagu. Jadi begitu. Jika Anda mengalami kebuntuan, pergilah ke kebun Tuhan. Itu namanya. Kita buntu, kita pergi ke kebun Tuhan. Jadi itu tadi, proyek ini akan diupload secara keroyokan bagi siapa saja yang punya channel YouTube di Manggarai. 3 Kabupaten Manggarai Raya. 3 Kabupaten Manggarai Raya. Ataupun ada anak-anak muda Manggarai atau YouTuber yang di luar daerah Manggarai yang mau upload konten ini, bisa dipersilakan. Atau nanti kirim filenya atau bisa langsung ya. Download baru re-upload bisa juga begitu. Atau memang mungkin sebentar saya status Facebook, saya akan cantumkan nomor WA saya di bawahnya. Siapapun teman-teman yang punya channel 3 Kabupaten Manggarai, tinggal kirim nomor dan nama channelnya, saya kirim via WA supaya enak kalau kita bisa lepasnya sebentar. Jadi mungkin itu saja yang perlu kita bahas hari ini. Baik, kita show dulu. Harapan. Oh ya. Semoga lagu ini sampai di masyarakat dan benar-benar menjadi bahan refleksi permenungan untuk kehidupan setiap hari, bahwa kita harus menjadi dekat dengan Tuhan. Kita doa dulu kamu dengan show. Show-nya kemana? Show-nya kayak sini. Oke. Tegi Somba Kru, Tiga Sumba Kru, guys. Hari Baben. Yes.